Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita memengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Cerita fiksi memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Contoh, kancil menggambarkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan semut menggambarkan sikap kerjasama. Pabrik merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Dan yang ketiga, konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang atau jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Begitupun dengan karakteristik yang dimiliki oleh teman-temanmu. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Ada teman yang pemalu, dan ada juga teman yang pemberani. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain.
Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi kita hari ini. Jika ada anak ustazah yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan kepada ustazah melalui Google Classroom ataupun WA ustazah. Untuk tugas anak-anak ustazah hari ini, seperti biasa, jika kita sudah menyelesaikan pembelajaran 456, maka untuk tugas berikutnya Ananda mengerjakan latihan subtema 2 di buku Bupena 4D halaman 55 sampai halaman 58. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.